Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini. Gimana kabarnya adik-adik semua? Wah, pasti luar biasa sehatnya, ya dong. Pasti juga penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, siapkan hati adik-adik. Jangan lupa, siapin juga Alkitabnya. Terus adik-adik, pasti udah mandi semua dong yang di rumah? Iya dong, kalau untuk bertemu dengan Tuhan Yesus harus rapi, harus wangi. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik buat kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ibadah Tuhan. Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, agar kami dipenuhi dengan roh sukacita, agar kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, urapi juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan ibadah online hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah hari ini katakan amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Tu, 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 tu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Tu, 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 tu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hidup selamanya di hati kita. Adik-adik harus tetap bersuka cita. Hidup, hidup
Nah, adik-adik, hari ini adik-adik udah diberkati kan? Dengan penuh sukacita. Tadi memuji Tuhan dengan semangat. Nah, adik-adik, saatnya nih kalau adik-adik di rumah mau ngasih persembahan. Nah, sekarang lebih gampang nih. Kirimin aja persembahan adik-adik. Tapi lewat rekening ya. Nih yang ada di layar kaca adik-adik. Bilang mami papinya. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah, adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Ya, biar adik-adik fokus sama firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya siapin, oke? Duduk yang manis ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang beri
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu kakak berharap adik-adik semuanya sehat selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk adik-adik, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Bahkan sebentar lagi kami akan mau mendengar firman Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang rindu, yang haus akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami supaya hati kami rindu, sungguh-sungguh tidak pikiran ke sana kemari, segala roh ngantuk, segala roh rencana iblis yang mengganggu kami, tidak konsentrasi, kami tolak kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat kami, keluar dari setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati Kak Rudi untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kata-kata yang mudah dipahami, mudah dimengerti Tuhan dalam nama Yesus. Tuntun Kak Rudi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap, kami haus firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya, yang cipta Yesus katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, tema kita hari ini Tuhan melayani. Nah, adik-adik, siapa yang tahu arti melayani? Siapa yang tahu adik-adik? Ya, melayani adalah suatu kegiatan membantu atau menolong orang lain. Itulah tugas melayani. Jadi kakak mau tanya, menurut adik-adik, apakah tugas melayani hanya dilakukan oleh pembantu? Ayo jawabannya apa adik-adik? Ya, benar apa salah ya? Ya, jawabannya adalah salah. Tugas melayani adalah tugas kita semua, termasuk adik-adik dan kakak. Sekarang kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka Alkitabnya di dalam Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Kakak bacakan ya adik-adik. Ayat 15. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Ayat 16. "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Ayat 18. "Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ya, jadi firman Tuhan di dalam Injil Lukas 22 ayat 15 sampai 23 ini tentang Tuhan melayani kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kita dalam perjamuan malam tersebut adik-adik, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik, Tuhan membagikan minuman kepada murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya. Sekalipun Yesus adalah Tuhan, tapi dia atau Tuhan tidak malu adik-adik untuk melayani murid-muridnya. Wah, hebat
sekali ya Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia mau melayani. Kita juga harus melayani Tuhan Yesus. Nah, kita saksikan video singkat berikut ini ya adik-adik. Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita melayani. Tuhan Yesus mengajarkan sikap melayani kepada kita. Kita tidak perlu merasa malu ketika harus melayani orang lain. Kita tidak boleh berpikir bahwa tugas melayani hanyalah tugas seorang pembantu. Setiap orang pasti akan melayani orang lain. Kita dapat melayani orang tua kita dengan cara merapikan tempat tidur, merapikan meja belajar. Itu adalah sikap melayani orang tua kita. Kita dapat melayani saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan siapa saja. Mari kita belajar untuk melayani
bukan hanya untuk dilayani. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita hari ini, adik-adik, terdapat dalam Matius 20 ayat 28. Kita baca sama-sama ya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi ayat hafalan kita. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi demikianlah ayat hafalan kita hari ini, bila kita melayani seperti Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Ya, kita akan berdoa adik-adik, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, mengajarkan kami untuk melayani kepada orang lain, pada saudara-saudara kami, bahkan juga kepada orang tua kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami tidak merasa malu, tidak merasa minder, tidak merasa takut pada saat kami melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tuliskan, ingatkan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami lakukan sesuai firman-Mu. Tanpa firman-Mu Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang kami lakukan dari hati kami, dari tutur kata kami yang menyakiti Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, sucikan kami oleh darah-Mu yang kudus, supaya kami layak di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat tangan, kita akan menerima urapan Roh Kudus. Kita angkat satu pujian. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi adik-adik, melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya Yesus, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu. Engkau layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Adik-adik, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus di tempat hari ini Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ajak kami Tuhan supaya melayani kepada orang tua kami, melayani kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, urapan-Mu tidak pernah terbatas untuk mengurapi setiap kami yang hadir
tempat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dari terima Roh Kudus tercurah di tempat dalam nama Yesus. Mengalir Tuhan yang sakti sembuh, yang letih sudah berberan-beran, berikan kerja dalam nama Tuhan Yesus. Sikira balaba balaba sikira balaba balaba sikira di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu yang dahsyat, urapan-Mu yang luar biasa mengurapi hati kami, mengurapi pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan tetap angkat tangan, kita akan doa berkat. Tuhan Yesus kasih karunia, Tuhan Yesus menyertai adik-adik, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah adik-adik menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun, baik di rumah, di pergaulan. Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi saksi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, shalom adik-adik. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.